mengganggu keadaan normal. Fisiologi jantung ibaratnya pompa ganda kanan dan kiri, yang dimana kanan pompa darah dari tubuh ke paru-paru dan kiri dari paru ke tubuh. Tiap bagian terbagi menjadi dua, atas serambi atau atrium dan bawah bilik atau ventrikel. Fungsi keempat katup mengatur agar darah tidak bercampur dan mengalir ke hanya satu jurusan. Berikutnya, ada penggolongan. Yang pertama, glikosida jantung dengan mekanisme kerja menghambat enzim natrium atau kalium di adipase, meningkatkan natrium di intrasel, meningkatkan kalsium di intrasel, dan meningkatkan kontraktilitas miokard. Dengan zat obat digotoksin dan digitoksin, dengan catatan risiko intoksikasi terutama bila ada hipokalemia. Yang kedua, agonis beta-1 adrenergik atau simpatomimetik dengan mekanisme kerja merangsang reseptor B1 adrenergik, meningkatkan CAM, meningkatkan kalsium di intrasel, dan kontraksi jantung lebih kuat. Zat obatnya seperti doptamin dan dopamin dengan dosis yang sedang. Catatan, efek jangka pendek tidak disarankan untuk terapi kronis. Yang ketiga, ada inhibitor PDE3 dengan mekanisme kerja menghambat enzim PDE3, meningkatkan CAM, dan meningkatkan kalsium di intrasel serta inotropik positif dan vasodilatasi. Zat obatnya seperti milrinon dan inamrinon. Catatan, penggunaan jangka pendek dengan risiko aritmia. Yang keempat, ada kalsium sensitizer dengan mekanisme kerja meningkatkan sensitivitas troponin C terhadap kalsium, meningkatkan kontraktilitas tanpa peningkatan konsumsi oksigen secara signifikan. Zat obatnya seperti levosimendan dengan catatan efek kerja lama digunakan saat terapi lain tidak cukup. Yang kelima, ada myosin aktivator dengan mekanisme kerja meningkatkan efisiensi interaksi aktif myosin tanpa menambah kalsium dan meningkatkan kekuatan kontraksi. Zat obatnya seperti omecamtiv mecarbil dengan catatan masih dalam tahap perkembangan klinis. Antihipertensi adalah untuk tekanan darah yang dimana jantung diibaratkan sebagai pompa yang menyalurkan cairan darah melalui selang elastis atau peluru ke wadah organ jantung yang menguncup kontraksi sistol saat memompa darah melalui pembuluh darah aorta dengan tekanan agak tinggi ke arteri dan anteriol dengan tekanan semakin berkurang. Tekanan dibutuhkan agar darah dapat mencapai semua organ dan jaringan dan darah dari organ kembali mengalir ke jantung melalui vena ketika jantung mengendur atau relaksasi diastol. Berikut ada penggolongan antihipertensi. 1. Diuretika dengan mekanisme mengeluarkan garam dan air sehingga volume darah dan tekanan darah menurun, seperti tiazid utama dengan hidroklorotik acid dan penghemat kalium seperti spironolactone, loop Henle dengan furosemide, osmotik dengan mannitol, dan karbohidrase blocker dengan acetazolamid. Yang kedua, ada alpha blocker dengan mekanisme kerja memblok reseptor alfa terhadap pendudukan noradrenalin dengan efek vasodilatasi, seperti alpha blocker non-selektif dengan pentolamid, alpha 1 blocker selektif dengan prostasin, dengan alpha 2 blocker selektif dengan yohimbin. Yang ketiga, ada beta blocker dengan mekanisme memblok kompetitif beta reseptor beta 1 jantung dan beta 2 bronkus dengan penurunan aktivitas adrenergik serta efek vasodilatasi. Beta 1 kardio selektif dengan acebutolol dengan indikasi angina pectoris, aritmia jantung, hipertensi, infark jantung, dan gagal jantung. Yang keempat, ada zat kerja pusat dengan agonis alpha 2 adrenergik. Mekanismenya stimulan alpha 2 adrenergik seperti clonidin, catapres dengan dosis 3 kali sehari 0,075 mg. Yang kelima, ada antagonis kalsium dengan mekanisme menghambat pemasukan ion kalsium dari luar ke dalam sel, efek mengurangi impuls rangsangan jantung, efek vasodilatasi, dan inotrop negatif. Seperti nifedipin, nicardipin, dan amlodipin norpas. Dosis angina dan hipertensi 1 kali sehari 5 mg maksimum 10 mg per ml. Diltiazem herbeser dosis angina dan hipertensi 3 kali sehari 60 mg maksimal 3 kali sehari dengan 120 mg aritmia IV 1 kali sehari dalam 2 menit. Yang keenam, ada penghambat RAS atau renin angiotensin aldosteron sistem. Yang pertama, ada ACE blocker dengan mekanisme menghambat ACE mengubah AT1 menjadi AT2 seperti katropil. Yang
Yang kedua ada AT blocker dengan mekanisme menduduki reseptor AT2 dengan efek AT2 diblokir, seperti losartan dengan dosis 1 kali sehari 50 mg berangsur naik hingga sampai menyampaikan 1 kali sehari dengan 100 mg. Yang ketujuh ada vasodilatator dengan mekanisme vasodilatator langsung ke anterior dengan hydralazine sarapes dengan dosis 2-3 kali sehari 10-25 mg pitch berangsur naik maksimal 200 mg dalam 3-4 dosis.